Dari dua penguasa ini kita bisa mengambil iktibar. Pertama dari penguasa Bahrain, Al-Mundhir bin Shawi, ketika menerima surat dari Rasulullah SAW, beliau menyambutnya dengan baik, membacanya, bahkan menyampaikan kepada kaumnya apa yang menjadi ajakan dari Rasulullah SAW. Sehingga memang surat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga kepada umatnya. Walaupun ada di antara umatnya yang tidak masuk Islam, akan tapi dia juga sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara penguasa Yamamah ini, dia menginginkan iming-iming keduniaan, balasan keduniaan sebagai imbalan kalau dia masuk Islam, imbalan kalau dia menyampaikan itu kepada rakyatnya. Padahal sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa apa yang dia dapatkan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia itu masuk Islam, dia akan selamat. Kalau dia menyampaikan itu juga kepada umatnya, apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya lebih daripada imbalan-imbalan yang sifatnya sementara dari dunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, mata yang masih bisa melihat, telinga yang juga masih bisa mendengar, tangan dan kaki masih bisa kita gerakkan, kita juga masih bisa bernafas dengan normal, dengan nyaman. Ini bagian dari nikmat sehat. Dan nikmat sehat ini alhamdulillah kita padukan dengan nikmatul iman. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari ni'matul iman, karena tidak ada artinya ni'matus sihah kalau kemudian tidak kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Surat berikutnya yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah surat yang ditujukan kepada Al-Mundhir bin Shawi, penguasa dari Bahrain. Sama dengan surat-surat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Al-Mundhir bin Shawi untuk mengajak masuk Islam, di mana disampaikan di dalamnya bahwa siapa yang menghadap kiblat sebagaimana umat Islam menunaikan ibadah sholat, maka berarti dia adalah bagian dari kaum muslimin. Nah, surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian disampaikan oleh utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Ala bin Al-Hadrami.
Al-Mundhir bin Sawi membaca surat itu dan menyambutnya dengan baik. Bahkan beliau kemudian membacakan surat itu kepada kaumnya. Jadi bukan hanya dibaca oleh dirinya sendiri, tapi juga kaumnya. Nah, setelah membaca surat itu kepada kaumnya, ada beragam tanggapan dari kaumnya, dan itu yang kemudian dikirim kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Mundhir menulis surat balasan kepada Rasulullah SAW. Di dalam surat itu dikatakan, "Amma ba'du, wahai Rasulullah, sungguh saya telah bacakan suratmu kepada penduduk Bahrain. Di antara mereka ada yang senang terhadap Islam dan mengaguminya serta memeluknya. Tapi di antara mereka ada juga yang membencinya. Dan di negeriku ini ada orang-orang Majusi dan Yahudi. Karena itu berikan petunjuk kepadaku dalam hal ini." Jadi surat itu dibacakan kepada rakyatnya. Di antara rakyatnya ada yang menyambut ajakan dari Rasulullah SAW masuk Islam. Akan tapi ada juga yang tidak mau untuk masuk Islam, bahkan tidak menyukai dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah menulis surat jawaban kembali kepada Al-Mundhir bin Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Mundhir bin Sawi. Keselamatan bagimu. Sesungguhnya kepadamu aku memuji Allah yang tidak ada ilah melainkan Dia. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Aku mengingatkanmu tentang Allah. Sesungguhnya siapa saja yang memberikan nasihat, maka ia sebenarnya menasihati dirinya sendiri. Dan siapa yang menaati utusan-utusanku dan mengikuti perintah mereka, maka berarti dia telah menaatiku. Siapa yang memberi nasihat kepada mereka, ia juga memberi nasihat kepadaku. Dan sungguh utusan-utusanku telah memuji kebaikanmu, dan aku telah menerima bantuanmu atas keputusanmu tentang kaummu. Biarkanlah kaum muslimin yang telah memeluk agama Islam, dan saya maafkan mereka yang berbuat dosa. Maka terimalah mereka. Sesungguhnya selama kamu masih berbuat maslahah, kami tidak akan menurunkanmu dari jabatanmu. Dan siapa saja yang tetap pada agama Yahudi dan Majusi, maka wajib baginya membayar upeti. Nah, di dalam peristiwa ini kita bisa melihat bahwasanya Al-Mundhir bin Sawi itu menanggapi Rasulullah SAW dengan baik. Jadi surat dari Rasulullah SAW dibaca, disampaikan kepada umatnya. Ada tanggapan yang baik, ada tanggapan yang tidak baik. Beliau kembali mengutus surat untuk membalas surat dari Rasulullah SAW mengenai apa yang terjadi. Nah, setelah melakukan surat menyurat itu, ternyata penguasa Bahrain ini terbuka hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun kita akan melihat hal yang berbeda dari penguasa Yamamah. Penguasa Yamamah yang bernama Hawdha bin Ali. Rasulullah SAW juga menulis surat kepada penguasa Yamamah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Hawdha bin Ali. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa agamaku akan muncul sampai ke ujung dunia. Maka masuklah Islam, niscaya kamu selamat, dan aku akan kukuhkan kepadamu apa yang ada pada kekuasaanmu. Beliau memilih sahabat yang bernama Salih bin Amr al-Amiri untuk membahas surat ini. Ketika sampai kepada Hawdha,
dan juga sudah diberikan stempel Haudah membacakan surat itu kepadanya, dan kemudian dengan halus dia menolak. Dia menulis surat kepada Rasulullah SAW sebagai balasan. Isinya adalah, alangkah baik dan indah yang engkau serukan. Bangsa Arab memang menghormati kedudukanku, maka jadikanlah beberapa urusan bagiku sehingga aku mengikutimu. Haudah kemudian memberikan salid hadiah dan memakaikan pakaian tersebut dengan tenunan yang indah. Semua itu kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW seraya menceritakan apa yang dikatakan oleh Haudah, yang intinya Haudah itu kurang berkenan sesungguhnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada permintaan yang berikan kepada saya beberapa urusan. Jadi ada imbal balik yang diminta oleh Haudah bin Ali sebagai syarat supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, seandainya ia meminta sejengkal tanah pun tidak akan aku berikan. Binasalah apa yang ada di tangannya. Artinya kalau memang dia masuk Islam, silahkan dia masuk Islam tanpa adanya persyaratan, iming-iming atau hal-hal yang kemudian dia minta dari Rasulullah SAW. Dan ternyata memang itulah apa yang terjadi kepada Haudah. Ketika Rasulullah SAW itu berhasil menaklukkan kota Mekah, Jibril kemudian memberikan kabar kepada Rasulullah SAW tentang kematian dari Haudah, bahwasanya Haudah sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari dua penguasa ini kita bisa mengambil iktibar. Pertama dari penguasa Bahrain, Al-Mundhir bin Sawi, ketika menerima surat dari Rasulullah SAW, beliau menyambutnya dengan baik, membacanya, bahkan menyampaikan kepada kaumnya apa yang menjadi ajakan dari Rasulullah SAW. Sehingga memang surat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, akan tapi juga kepada umatnya. Walaupun ada di antara umatnya yang tidak masuk Islam, akan tapi dia juga sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga memang seperti hanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau dia masuk Islam dia akan selamat, apalagi kalau dia menyampaikan itu kepada umatnya, maka dia akan mendapatkan juga pahala dari apa yang dia sampaikan kepada umatnya. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, apalagi kemudian tidak menyampaikan hal tersebut kepada umatnya, maka dia juga akan menanggung dosa dari orang-orang yang seharusnya mendapatkan ajakan dakwah dari Rasulullah SAW. Dan ternyata Al-Mundhir bin Sawi menerima ajakan dari Rasulullah SAW, bahkan membalasnya, minta petunjuk apa yang harusnya dilakukan dengan adanya ragam tanggapan dari umatnya itu. Sementara penguasa Yamamah ini, dia menginginkan iming-iming keduniaan, balasan keduniaan sebagai imbalan kalau dia masuk Islam, imbalan kalau dia menyampaikan itu kepada rakyatnya. Padahal sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa apa yang dia dapatkan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu masuk Islam, dia akan selamat. Kalau dia menyampaikan itu juga kepada umatnya, apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya lebih daripada imbalan-imbalan yang sifatnya sementara dari dunia itu. Makanya Rasulullah SAW sampai menyatakan, demi Allah, kalau dia meminta sejengkal tanah pun tidak akan diberi. Karena sesungguhnya agama itu bukanlah untuk diperdagangkan. Wala tamnun
tastakthir. Janganlah kamu itu memberi dalam rangka untuk meminta yang lebih banyak. Yang kata para mufassir berkaitan dengan dakwah, ya di dalam berdakwah janganlah kemudian untuk mendapatkan dunia semata saja. Dakwah adalah dalam rangka untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam rangka untuk kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala tamnun tastakthir. Janganlah jadikan dakwah itu sebagai wasilah untuk memperbanyak kedudukan di dunia, untuk memperbanyak harta. Jadi kalau memberi saja jangan kemudian minta yang lebih banyak dengan tujuan untuk memperbanyak supaya dapat kembali yang banyak, apalagi di dalam berdakwah. Karena pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih banyak daripada apa yang didapatkan oleh manusia dari hanya sekedar persoalan dunia itu. Dua sikap yang berbeda dan juga dua akhir yang berbeda. Al-Munzir bin Sawi masuk ke dalam agama Islam dan dia mendapatkan kedudukan yang terhormat bukan hanya di dunia akan tapi juga di akhirat, karena dia telah menunaikan kewajibannya. Kedudukannya di dunia itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat dia insya Allah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi karena telah menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menjadi wasilah perantara kepada kaumnya. Sementara Hawza bin Ali lebih mementingkan persoalan dunia daripada kebahagiaan di akhirat, dan itulah yang dia dapatkan. Dia meninggal pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh nanti akan muncul di Yamamah seorang pembohong yang mengaku dirinya nabi, yang nanti akan terbunuh setelah aku tiada. Karena nanti akan muncul nabi palsu di Yamamah, yang isyaratnya sesungguhnya keburukan yang dilakukan oleh Hawza bin Ali dengan tidak mau untuk menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rakyatnya pun itu banyak terhalang dari dakwah yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga nanti ada muncul juga seorang nabi palsu yang mengaku nabi sepeninggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir. Manakala kita memberi, janganlah kebaikan itu kita niatkan dalam rangka mendapatkan dunia yang lebih banyak, akan tapi benar-benar dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada dunia yang walaupun banyak akan tapi sifatnya sementara dan fana. Ini saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.